Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang kemarin, yaitu peralatan penyimpanan data. Pertama, magnetic disk. Ini adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu atau logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Mekanisme baca atau tulis menggunakan kepala baca atau tulis yang disebut head, merupakan komparan pengkonduksi atau conducting coil. Desain fisiknya, head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Jumlah bit yang sama akan menempati track-track yang tersedia. Semakin ke dalam disk, maka kerapatan disk akan bertambah besar. Data dikirim ke memori ini dalam bentuk blok. Umumnya, blok lebih kecil kapasitasnya daripada track. Blok-blok data disimpan dalam disk yang berukuran blok yang disebut sektor. Sehingga track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor tiap tracknya. Karakteristik magnetic disk. Karakteristik disk berdasar portabilitasnya dibagi menjadi disk yang tetap dan disk yang dapat dipindah. Keuntungan disk yang dapat dipindah atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk dan lebih fleksibel. Istilah Winchester dikenalkan IBM pada model disk 3340-nya. Model ini merupakan removable disk pack dengan head yang dibungkus di dalam tag. Sekarang istilah Winchester digunakan oleh sembarang disk drive yang dibungkus tag dan memakai rancangan head aerodinamis. Berikut akan dijelaskan memori eksternal yang termasuk magnetic disk, yaitu floppy disk atau disket, hard disk model IDE, dan hard disk model SCSI. IDE disk atau hard disk. Teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket terintegrasi. Diawali dengan teknologi Trace IDE atau Integrated Trace Electronics pada tahun 1980. Teknologi saat itu, IDE hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 MB dan mengontrol 2 disk. Seiring kebutuhan memori, perkembangan teknologi yang mampu menangani disk berkapasitas besar, IDE berkembang menjadi EIDE atau Extended Integrated Drive Electronics yang mampu menangani hard disk lebih dari 528 MB dan mendukung pengalamatan LDE atau Logical Block Addressing, yaitu metode pengalamatan yang hanya memberi nomor pada sektor-sektor mulai dari 0 hingga maksimal 224. Metode ini mengharuskan pengontrolan mampu mengkonversi alamat-alamat LDE menjadi alamat sektor dan silinder. SCSI disk atau hard disk SCSI atau Small Computer System Interface mirip dengan IDE dalam hal organisasi pengalamatannya. Perbedaannya pada piranti antarmukanya yang mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi. Karena kecepatan transfernya tinggi, di sini merupakan standar bagi komputer Unix dan Sun Microsystem, HP, SGI, Macintosh, Intel, terutama komputer-komputer saat perjaringan, dan vendor-vendor lainnya. SCSI sebenarnya lebih dari sekedar piranti antarmuka hard disk. SCSI adalah sebuah bus karena SCSI mampu sebagai pengontrol hingga 7 peralatan seperti hard disk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan peralatan lainnya. Masing-masing peralatan memiliki ID unik sebagai media pengenalan oleh SCSI. REID atau Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk
memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel, dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Karena kerja paralel inilah dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangatlah penting dalam model disk ini karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga membacaan kembali. Karakter umum disk REID. Pertama, REID adalah kumpulan disk yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Data didistribusikan ke drive disk array. Kapasitas redundansi digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data karena terjadi masalah atau kegagalan disk. Optical disk. Pada tahun 1980, Philips dan Sony mengembangkan CD atau compact disk. Detail teknis produk ini dipublikasikan dalam International Standard resmi pada tahun 1983 yang populer disebut Red Box. CD merupakan disk yang tidak dapat dihapus, mampu menyimpan memori kurang lebih 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Keberhasilan secara komersial CD yang mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar menjadikannya media penyimpan yang fleksibel, digunakan di berbagai peralatan seperti komputer, kamera video, MP3 player, dan lain-lainnya. Sejak dipublikasikan sampai dengan saat ini, terjadi bermacam-macam variasi sesuai dengan penggunaan dan teknologinya. CD-ROM merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpan data komputer. Dikenal pertama kali oleh Philips dan Sony tahun 1984 dalam publikasinya yang dikenal dengan Yellow Book. Perbedaan utama dengan CD adalah CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat pengoreksi kesalahan untuk menjamin keakuratan transfer data ke komputer. Secara fisik, keduanya dibuat dengan cara yang sama, yaitu terbuat dari resin, contohnya polikarbonat, dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. CDR. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm sama seperti CD-ROM. Perbedaannya adalah alur-alur untuk mengarahkan laser saat penulisan. Awalnya, CDR dilapisi emas sebagai media refleksinya. Permukaan refleksi pada lapisan emas tidak memiliki depresi atau lekukan fisik seperti halnya pada lapisan aluminium, sehingga harus dibuat di ruang lekukan antara pit dan selemnya. Caranya, dengan menambahkan lapisan pewarna di antara polikarbonat dan lapisan emas. Jenis pewarna yang sering digunakan adalah cyanine yang berwarna hijau dan phthalocyanine yang berwarna oranye kekuning-kuningan. Pewarna ini sama seperti yang digunakan dalam film fotografi sehingga menjadikan Kodak dan Fuji produsen utama CDR. DVD atau digital versatile disc merupakan pengembangan CD untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam penyimpanan memori besar. Desain DVD sama dengan CD biasa, terbuat dari polikarbonat 1,2 mm yang berisi pit dan lens, disinari dioda laser, dan dibaca oleh fotodetektor. Hal yang baru adalah pipit lebih kecil, 0,4 mikron atau setengah CD biasa. Spiral lebih rapat, 0,74 mikron, sedangkan pada CD biasa 1,6 mikron. Menggunakan teknologi laser merah dengan ukuran 0,65 mikron, sedangkan pada CD biasa 0,78 mikron.
Hal baru di atas menjadikan DVD lebih besar kapasitasnya, yaitu untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal 4,7 GB. Sedangkan untuk berlapis ganda ataupun berisi ganda akan lebih besar lagi. CD-RW. Jenis CD ini memungkinkan penulisan berulang kali, sehingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis lain. Namun CD-RW belum banyak di pasaran karena masih relatif mahal. CD-RW drive menggunakan laser dalam 3 daya berbeda. Laser berdaya tinggi bertugas melelehkan paduan logam untuk mengubah kondisi stabil kristalin refleksivitas tinggi menjadi kondisi stabil amorf refleksivitas rendah agar menyerupai sebuah chip. Laser berdaya sedang menjadikan logam paduan meleleh dan berubah menjadi kondisi kristalin alamiah sebagai representasi lens. Sedangkan laser berdaya rendah digunakan dalam proses pembacaan saja. Saat ini CD-RW belum mampu menggeser penggunaan CDR karena samping harganya relatif mahal dibandingkan CDR, juga karena CDR yang tidak dapat dihapus merupakan backup data sebaik saat ini. Pita magnetik. Sistem pita magnetik menggunakan teknologi pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Medium pita magnetik berbentuk track paralel. Sistem pita lama berjumlah 9 buah track, sehingga memungkinkan penyimpanan 1 bit sekali simpan dengan 1 bit paritas pada track sisanya. Sistem pita baru menggunakan 18 atau 36 track sebagai penyesuaian terhadap lebar word dalam format digital. Pita magnetik merupakan perangkat sequential access. Head harus menyesuaikan letak rekod yang akan dibaca ataupun akan ditulis. Apabila berada di tempat lebih ke atas dari rekod yang diinginkan, maka pita perlu dimundurkan dahulu, baru dilakukan pembacaan dengan arah maju. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.